Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi materinya. Sekarang masuk ke sesi yang ketiga, yaitu tentang bandwidth management ya. Jadi bandwidth management ini adalah materi unggulan dari Mikrotik karena bisa mengatur lalu lintas data, bahkan termasuk mengatur bandwidth pengguna seperti ini. Nah, jadi secara konsep ya, bandwidth management itu adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang bisa dilewatkan dalam suatu koneksi melalui sebuah network. Ya. Jadi kalau kita bandwidth-nya misalnya cukup stabil, berarti kan koneksi pun lancar, seperti itu aja. Tapi kalau misalnya bandwidth-nya kecil, ya pasti koneksi juga tidak lancar. Nah, tujuan utama dilakukan manajemen bandwidth ini adalah supaya jaringan lebih stabil dan tidak ada istilahnya monopoli bandwidth dan yang lainnya ya. Karena kalau terjadi monopoli bandwidth bahaya. Jadi satu orang bisa menghabiskan seluruh bandwidth yang ada. Nah, jadi butuh manajemen bandwidth. Jadi materi ini harus dikuasai dengan sangat teliti dan harus paham gitu ya. Oke, mengenal teknik di Mikrotik, jadi bandwidth management ada tekniknya yang disebut dengan simple queue. Nah, di simple queue itu nanti merupakan salah satu teknik yang sangat mudah dan disarankan memang mempelajari teknik ini ya. Nah, parameter yang akan kita setting di teknik bandwidth management simple queue ini nanti kita mengenal dua istilah ini. Ada istilahnya CIR sama ada istilahnya MIR. CIR ini merupakan alokasi bandwidth terendah yang didapatkan oleh user. Sedangkan MIR merupakan alokasi bandwidth yang maksimum yang bisa didapat oleh user. Seperti itu ya. Jadi contohnya misalnya kita berlangganan IndiHome dengan bandwidth up to-nya misalnya 20 mega. Nah, itu disebutnya nilai bandwidth yang MIR-nya. Jadi nilai maksimumnya gitu ya. Sedangkan nilai terendahnya berapa? Kembali ke jumlah pemakai user yang ada di jaringan LAN kita. Jadi kalau misalnya jumlah usernya ada 20, berarti nanti tinggal dibagi saja di sini. Jadi tadi total bandwidth-nya 20, jumlah usernya 20, jadi maka nilai CIR-nya adalah 1 mega. Hasil dari 20 dibagi 20. Jadi klien ini akan mendapatkan jatah bandwidth terkecil itu adalah 1 mega. Nah, di Mikrotik sudah menerapkan parameter seperti ini. Jadi akan menjaga kualitas kestabilan jaringan. Jadi ini saya terangin konsepnya dulu ya. Jadi biar teman-teman lebih paham gitu ya. Nah, praktek bandwidth management simple queue-nya nanti saya akan bahasnya skenario yang pertama saja di sini ya. Nanti skenario yang keduanya itu sebagai tugas. Nanti tugas supaya bisa lebih mengembangkan bagaimana mengkonfigurasi bandwidth management ini. Jadi skenario yang pertama adalah contoh kita di jaringan mempunyai total bandwidth-nya 20 mega. Ya, jadi di rumah teman-teman saya akan langganan IndiHome 20 mega. Nanti akan dibagi rata dengan sistemnya adalah up to ke semua user dengan nilai MIR-nya 20 mega dan nilai CIR-nya adalah 1 mega. Akan dibagi ke 20 user juga ya. Ini termasuk nanti ada tamu, ada apa ya, ada anggapnya 20 user lah memakai internetnya. Jadi nanti otomatis akan mendapatkan nilai CIR adalah 1 mega. Nah, bagaimana langkah konfigurasinya? Untuk skenario yang pertama ini, kita langsung saja ke Mikrotik lagi ya. Nah, ini udah saya capture semuanya, jadi tenang aja, tinggal dibaca step by step pasti berhasil. Atau pasti bisa ya. Nah, saya balik lagi ke Mikrotik. Jadi untuk membuat bandwidth management langkahnya cuma masuk ke menu simple queue. Dia masuk ke menu queue. Di sini ada menu queue. Kita klik. Ya, di sini ada menunya ya. Ada simple queue, ada interface queue, ada queue tree, ada queue type. Nah, di sini yang paling kita harus pelajari itu di sini dulu. Di dasarnya dulu simple queue. Kalau nanti yang ini queue tree nanti untuk bandwidth management lanjutan ya. Ini lebih Kyo itu harfiahnya antrian ya Pak Ika ya? Betul. Nah, tadi saya lupa menjelaskan artinya queue itu adalah antrian ya. Jadi kenapa disebutnya simple queue? Jadi simple itu kan sederhana. Queue itu berarti antrian yang
simple, artian yang sangat sederhana gitu ya. Makanya konfigurasinya pun mudah untuk yang pertama kali mengoptimasi bandwidth management. Nah, jadi tahapannya di sini ya, kita masuk ke queue, pilih Time Simple Queue, tambahkan. Nah, di sini parameter yang harus kita buat adalah membuat dulu maksimum bandwidth-nya. Jadi tadi kan total bandwidth-nya 20 ya. Kita harus bikin dulu di sini total bandwidth gitu ya. Total bandwidth-nya adalah targetnya ke network mana di sini. Nah, kalau misalnya memang ke semua network, ini nggak perlu diisi ya. Ini biarkan aja seperti ini. Nah, yang perlu kita isi cuma di nilai upload dan download. Jadi nilai uploadnya tadi kita isi di sini. Bisa kita pilih di sini ya. Nah, tapi kalau tidak ada di sini 20 mega, berarti kita harus ketik sendiri 20 M gitu ya. M besar, M kecil nggak masalah ya. Nanti akan otomatis ngisi M besar. Untuk uploadnya biasanya 1/4 nilai download. Jadi kalau target downloadnya 20, biasanya ini nilai uploadnya adalah biasanya 5 mega. Ini sudah menjadi aturan setiap provider, biasanya 1/4-nya ya, 1/4 nilai download. Aturan baku provider ya. Betul. Nah, ini cuman ini aja ya. Di settingan ini cuman mengisi ini aja, total bandwidth segini-segini, kita apply. Kemudian oke. Nah, ini langkah pertama. Baru langkah keduanya kita mengisi ke target masing-masing user yang akan kita limit gitu. Contohnya misalnya di sini ada PC, karena ini implementasinya di kantor misalnya ya, misalnya PC atau implementasinya di kampus lah biar lebih pas. Misalnya ini PC dosen 1 gitu ya. Nah, ini IP-nya berapa nih? Kita definisikan IP-nya. Yang tadi udah kita setting di masing-masing klien kan, misalnya IP-nya 192.168 tadi 99.2 gitu ya. Oke. Nah, terus nanti di sini dikosongkan aja dulu untuk pembahasan yang lanjutan, nanti akan dibahas ya. Nah, ini target downloadnya kita kasih misalnya di sini adalah mau dikasih berapa komputer ini, misalnya mau dikasih sedikit misalnya ya, dikasihnya misalnya 2 mega ya. Kemudian di sininya dikasihnya 512 kilobyte. Nah, ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi artinya PC dengan target IP sekian itu akan mendapatkan bandwidth hanya sebatas 2 mega gitu kan. Dalam keadaan kondisi jaringan kosong gitu ya, karena parameternya udah kita setting seperti ini ya, biar tidak terjadi monopoli bandwidth. Oke, seperti ini masuk ke menu advance. Nah, di menu advance nanti limit add-nya diisikan dengan nilai CIR tadi. Jadi 20 dibagi 20 yaitu adalah 1 mega. Ini diisinya ini. Sedangkan yang limit yang ini diisinya adalah nilainya adalah tadi. Berarti tadi berapa? Total bandwidth 5 ya, 5 mega kan? Ya, 5 mega dibagi 20 berarti sekitar ya saya kasih lah 28 lah gitu ya. Nah, ini kan di nilainya dibulatkan ya. Jadi paling terkecil mendapat bandwidth segini ya, 128K. Nah, jangan lupa parent-nya ke total bandwidth. Nah, jadi PC dosen ini berada di bawah total bandwidth. Ini untuk PC dosen 1. Nah, bagaimana untuk PC dosen yang berikutnya? PC dosen 2. Nah, nanti tinggal bikin lagi sama. Seperti ini langkahnya. PC dosen 2 gitu ya. Nah, tinggal dibedakan IP-nya saja. IP-nya 192.168.99.3 misalnya gitu ya. Ininya misalnya karena ini dosennya dosen tetap, misalnya dikasih bandwidth-nya lebih besar 3 mega, ininya adalah 1 mega. Dosen praktek misalnya itu ya. Betul, ini dosen praktek yang harus butuh mobile gitu kan. Iya, butuh bandwidth. Iya. Oke. Nah, tapi kalau nilai CIR-nya ya harus sama gitu kan, karena kan nanti dipakai oleh 2 user.
20 user. Nah, ini misalnya tadi 1 mega, ininya limitednya tadi 128 kasih 256 misalnya. Parentnya sama ke total. Nah, begitupun nanti kalau ada PC yang lainnya ya tinggal copy saja ya. Tadi cara cepatnya saya mau disampaikan juga. Ini tinggal nggak usah tambah gini. Ada cara cepatnya, tinggal double klik. Nah, settingannya langsung di copy aja di sini. Di sini kan ada menu copy. Ya. Tinggal copy. Nah, nanti tinggal ganti nama sama IP-nya saja. Satu-satu itu ya. Ya, betul. Memang satu-satu di sini. Ininya apa? Settingnya PC administrasi misalnya. Tapi dia udah configure gitu ya, udah dikonfigur, tinggal ganti nama sama IP ya. Betul. Ganti nama sama IP, kemudian bandwidth-nya, kalau bandwidth memang mau disamakan nggak usah diganti yang di sininya. Tapi kalau mau diganti misalnya ini cuma 1 mega saja, berarti boleh. Hanya sebagai catatan ya teman-teman ya, harus diperhatikan nilai yang ada di menu general ini kan disebutnya nilai maksimal ya. Tidak boleh lebih kecil dari nilai yang ada di sini. Jadi contohnya misalnya di sini kan nilai minimalnya 1 mega, kemudian saya input di sini nilainya 512 gitu ya. Nanti ketika kita apply, nah nanti akan muncul error seperti ini. Jadi artinya adalah nilai maksimal tidak boleh lebih kecil dari nilai limit add yang ada di sini gitu. Jadi di sini minimal sama ya. Nah gitu. Jadi 1 mega 1 mega. Nah, Oke, seperti ini konfigurasinya sangat simpel sekali karena parameter yang diisi cuma nama, target, sama total bandwidth-nya gitu. Kita uji coba menggunakan apa istilahnya koneksinya nanti tinggal di speed test saja. Nanti teman-teman bisa menggunakan speedtest.net ya. Sini nanti akan bisa mengecek bahwa total bandwidth yang kita dapat ini betul-betul akurat atau tidak gitu ya. Seperti ini. Sebentar. Kebetulan di sini saya kan koneksinya double, jadi dengan wireless. Jadi kalau saya di sini masih menggunakan jaringan wireless, kemungkinan akan lolos bandwidth-nya gitu ya. Karena ini langsung ke internetnya, di bypass tanpa lewat mikrotiknya. Jadi disarankan nanti langsung real ke mikrotiknya. Jadi bisa ketahuan itu kecepatannya ya sebetulnya kalau kecepatan itu berapa gitu ya. Nah sebentar, kalau realnya saya akan uji coba langsung ini ya teman-teman ya. Kan ini IP saya 992. Kita cek di networknya. Nah ini, jadi saya bertindak sebagai PC dosen. Ya nanti yang dikhawatirkan bandwidthnya jadi kurang, malah drop gitu kan. Ininya apa? Acara perkuliahannya gitu kan. Nah jadi saya di. Nah ini misalnya saya ganti aja ya. Misalnya ini jangan 2 mega, 10 lah ya, 10 mega ya dibesarkan dulu. Ini kita akan coba dulu, saya putus dulu koneksi yang wirelessnya ya, yang saya nih wirelessnya putus dulu. Biar nanti real saya menggunakan langsung dari kabel. Dari ya ke mikrotik itu ya? Ya ke mikrotik ini saya putus ya wireless saya disconnect. Nah ini saya udah terkoneksi langsung ke mikrotik gitu kan. Jadi tanpa ada bypass. Nah kita tes ya. Harusnya saya mendapatkan bandwidth 10 mega. Kita tes melalui speed test. Nah di sini sudah terlihat bahwa
Nah, ini menunjukkan ini PC dosen itu warnanya kuning. Berarti kuning ini, nah ini merah. Merah ini berarti sudah mendekati total pemakaian, ya. Seperti ini. Jadi realnya tadi akan mendapat, nah di sini pasti akan di bawah 10 mega kalau bandwidth-nya. Jadi settingannya sudah benar. Ini kalau settingannya meleset, biasanya langsung up to ke totalnya, yaitu ke apa tadi total bandwidth-nya di sini. Nah, ke 20 mega. 20 ya. Nah, betul. Jadi settingan di sini sudah betul gitu ya. Ya. Jadi saya sudah mendapatkan batas bandwidth-nya 50, dapat maksimalnya adalah 10 mega seperti ini. Begitupun nanti user-user yang lainnya. Kalau user yang lainnya nanti di setting 1 mega pasti akan dapat 1 mega gitu kan. Kemudian ini 512 nanti akan dapat 512 ya. Nah, itu teknik yang pertama. Jadi membuat teknik yang istilahnya statik gitu ya, statik IP. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum masuk ke Betul. Teknik yang kedua, tapi masih skenario yang pertama gitu ya. Nah, ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu atau Silakan. lewat chat, silakan. Ditanyakan lewat chat, ya. Kita tunggu ya. Apalagi yang sudah pernah membahas router ya, Cisco dan Mikrotik ya, termasuk yang ya sebetulnya semua sih ya kita sudah sampaikan. Apalagi kalau misalnya Anda semua ada yang sudah sampai bukunya itu sudah Anda skimming ya, sampai 177 halaman itu Anda skimming gitu ya. Jadi nanti ada di mana yang bisa ditanyakan yang ada kaitannya dengan Mikrotik ini dengan konfigurasi ya. Oke. Jadi tadi jelas ya bahwa bandwidth itu menunjukkan bagaimana kita bisa mengatur besaran saluran yang masuk ya, terutama kaitannya dengan internet ya. Pak Eka begini, kalau misalnya kita mencoba misalnya menggunakan softwarenya saja, misalnya kita coba di VirtualBox gitu ya. Betul. Itu kan dalam 24 hari gitu ya. Dalam 24 jam gitu ya. Berlakunya ya. Kalau yang pakai CHR enggak Pak Deden? Kalau yang pakai CHR. Gitu ya. Ya. Unlimited kalau yang pakai CHR. Jadi sebetulnya tapi kan tetap harus pakai ini ya. Harus pakai routernya ya kalau di VirtualBox. Enggak juga ya? Tinggal download yang tadi yang boardnya. image-nya. Oke ya. Tinggal download FDI image-nya, nanti tinggal di add di VirtualBox, dia langsung otomatis menjalani OS ininya. Iya, bisa konfigurasi, bisa atur bandwidth di situ ya? Bisa, seperti ini, mirip ya. Mirip seperti ini. Ya. Jadi tanpa hanya nanti syaratnya biasanya kalau mau seperti itu di VirtualBox-nya harus diinstal 2 OS. Jadi yang pertama Mikrotik, yang keduanya ada Windows lah, ada Windows di dalam VirtualBox-nya. Jadi bukan di mesin yang hostnya ya, VirtualBox-nya, tapi di guest-nya gitu, di VirtualBox-nya. Jadi di VirtualBox itu dipasangkan 2 OS, yang satu OS Mikrotik itu router OS ya. Betul. Yang satu adalah misalnya Windows 7 misalnya ya. Nah, ya, betul. Sementara si VirtualBox-nya itu sendiri diinstalkan, dipasang di PC kita gitu kan ya. Betul itu. Box itu. Nah, kita bisa melakukan konfigurasi dan bandwidth management di situ ya. Betul, ya. Nah, itu ya. Itu catatan ya buat para mahasiswa semua ya. Bahwa melalui VirtualBox ya Anda bisa ngoprek-ngoprek ini Mikrotik ini ya, dan Anda bisa mempraktekkan yang selama ini Anda baca, Anda latihkan ya, teori-teorinya Anda bisa praktekkan di situ ya. Dan ini jauh lebih sederhana ya Pak Eka ya. Karena itu tadi ya. Betul, karena ada fasilitas yang bisa di Winbox itu ya, yang bisa di VirtualBox ya. Iya. Betul. Oh ya, untuk yang VirtualBox juga kita memerlukan Winbox ya. Ya, jadi Winbox-nya tetap diaksesnya di komputer hostnya saja. Di PC kita ya. Oke, nah itu ingat-ingat ya teman-teman ya, para mahasiswa semua ya.
Jadi di PC kita itu dipasangkan VirtualBox, dipasangkan juga Winbox ya. Nanti Winbox itu ngakses ke mikrotiknya yang kita pasang di VirtualBox ya. Bisa dipahami gitu ya? Di VirtualBox. Ya. Betul, Ya. kurang Jadi lebih si seperti Winbox itu. yang ada di laptop kita itu dipakai untuk bisa mengakses router mikrotik yang ada di VirtualBox ya. Gitu ya. Nah, itu Ya. jangan sampai pusing seperti itu ya. Nah, itu. Jadi step by step cara settingnya itu sudah ada di modul yang mikrotik running on VirtualBox. Itu udah jelas sekali. Itu step by Oke. stepnya saya udah Jadi buat. sudah gitu. dibekali di modul itu. Sebetulnya sudah saya berikan modul yang tahun lalu juga sih ya. Ya. Walaupun kata Pak Ika ini yang lebih simpel ya. Kalau Tapi yang modul yang kedua ini update langsung ke Update-nya. router botnya Pak Deden. Oh gitu ya. Oke. Ya. Artinya kan yang tahun lalu masih bisa dipakai ya. Masih bisa, itu khusus yang di VirtualBox tahun lalu. Oh ya, tahun lalu kan kita prakteknya lewat VirtualBox itu ya. Oke. Betul. Nah itulah teman-teman masih semua ya. Silakan Pak Ika. Mungkin ada yang mau dilanjutkan lagi. Oke, nah ini sedikit lagi ya. Sedikit lagi, jadi saya bahas yang skenario kedua, tapi masih menggunakan skenario yang pertama ini. Jadi teknik yang kedua. Nah, kalau yang di teknik yang kedua ini, saya akan meng-share bandwidth-nya dinamis. Jadi seperti ini. Contoh di sini ada satu lagi klien ya. Ini namanya istilahnya misalnya, DHCP itu ya Pak Eka ya? Tuh, DHCP bisa, atau di sini ini masih kaitan dengan bandwidth management dulu Pak Deden. Oh, bandwidth management. Okay. Belum ke DHCP ya. Jadi di sini misalnya ada satu klien lagi namanya Rektor. Nah, Rektor ini akan mendapatkan bandwidth-nya adalah full. Jadi 20 mega gitu ya. Ya, dan ininya adalah full misalnya 5 mega. Kemudian di sininya sama seperti tadi, nilai CIR-nya 1, ininya misalnya tadi berapa? 5 dibesarkan lah 1 mega 1 mega. Parentnya ke total bandwidth. Nah, jadi dengan parameter seperti ini, khusus yang usernya Rektor, ini akan mendapatkan ketika akses bandwidth-nya full dalam keadaan jaringan kosong. Beda dengan PC dosen satu ini. Kalau PC dosen satu ini, meskipun dia yang mengakses sendirian, karena di nilai maksimal limitnya udah saya kasih 10, berarti maksimalnya cuma 10, itu sebagai catatan. Tapi kalau yang PC Rektor, karena dinilai maksimalnya up to-nya ke total bandwidth 20, maka akan mendapat 20. Nah, akan mendapatkan nilai 1 mega semua ini, manakala semua jaringan itu dalam keadaan penuh. Jadi, minimalnya 1 mega, seperti itu. Nah, itu aja teknik yang kedua. Jadi, kita bisa menerapkan bandwidth yang share up to, seperti ini, atau bisa menggunakan bandwidth-nya langsung statis. Kita set di maksimal limitnya tiap-tiap user adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu aja Pak Deden tambahannya untuk bandwidth management. Ya.